masyarakat Sulawesi Utara. Jumpa perdana bersama saya Gabriela Liando di Bincang Sulut, edisi Kamis 24 Februari 2022. Dan pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang surat pemberitahuan tahunan oleh wajib pajak. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulut Tenggo Malut, yang saya sebut dengan hormat Bapak Dodik Samsu Hidayat. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pada Bincang Sulut kali ini, kita akan fokus membahas tentang penyampaian SPT tahunan melalui e-filing dan pemanfaatan PPS. Dan untuk lebih lanjutnya tentu kita akan bahas bersama di Bincang Sulut edisi kali ini. Nah, Pak, seperti diketahui nih ya, kalau kontribusi terbesar penerimaan negara itu berasal dari pajak. Dan di tahun 2021, pajak yang dihimpun, kami dapat info itu sudah melampaui 100%. Wah, ini luar biasa sekali tentunya. Kontribusi dari wajib pajak tentu menjadi faktor utama penerimaan pajak. Di awal tahun 2022 sendiri, Direktorat Jenderal Pajak bersiap menyambut hajatan tahunan, yakni penerimaan SPT tahunan. Sesuai dengan prinsip self-assessment tentunya, wajib pajak yang telah memiliki NPWP memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi bincang-bincang kali ini, tentu kami mau mendengarkan pengantar singkat mungkin dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan lebih dulu kepada pemirsa Sulawesi Utara supaya dapat pengenalan lebih lanjut tentang wajib pajak ini. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu Gabriela. Pertama-tama kita mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, pagi ini yang cerah. Saya diberi kesempatan untuk memberikan beberapa hal kepada masyarakat luas ya. Yang pertama, kami sampaikan bahwa di tahun 2021 kemarin, puji syukur, alhamdulillah, kinerja Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut luar biasa. Seperti yang Ibu tadi sampaikan ya, bahwa dari target 10,2 triliun kita bisa mencapai 10,9. Wah, luar biasa. Luar biasa itu, atau dalam persentase sekitar 107,58%. Wah, ya Pak. Nah, itu semua pasti berkat peran serta masyarakat. Dari 11 kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah kami, semuanya di atas 100%. Alhamdulillah ya. Wah, luar biasa, itu jarang sekali terjadi ya. Kepada Bapak bersama seluruh tim tentunya. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Tadi karena prestasi luar biasa inilah, selain dari penerimaan yang tercapai juga diikuti oleh kepatuhan pajak yang tinggi, otomatis itu selalu sejalan ya dari target yang ditentukan oleh pimpinan kami di kantor pusat. Dari 424.587 SPT kita bisa memenuhi target pemasukan SPT tahunan sebesar 450.953. Wah, pencapaian yang luar biasa ya Pak. Itu artinya sekitar 106,21%. Jadi tingkat kepatuhan yang tinggi tadi, yang di atas saya tadi juga mendorong penerimaan pajak yang juga meningkat. Otomatis kepatuhan tinggi, penerimaan pajak juga tinggi. Sama, seiring sejalan itu semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Jadi masyarakat Sulawesi Utara tentunya ini kita harus mengimbangi juga dengan tingkat kepatuhan yang tinggi sehingga boleh tercapai pencapaian yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ini. Tentunya juga ini merupakan kewajiban bagi warga negara khususnya masyarakat Sulawesi Utara. Dan kita sudah tahu bersama nih Pak, banyak masyarakat tentunya khususnya masyarakat Sulawesi Utara yang mungkin sudah memiliki NPWP, namun
mereka masih belum paham atau mungkin masih kurang paham tentang SPT tahunan. Dan bagaimana juga cara untuk melaporkan SPT tahunan ini. Nah, jadi tentu langsung saja Pak, kami ingin bertanya, apa sih Pak itu SPT tahunan? Ya, baik, terima kasih. Ya, ini mungkin penting kita jelaskan pada masyarakat ya. Bahwa pertama-tama sistem perpajakan kita ini kan menganut self assessment. Jadi kita memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Nah, dengan adanya self assessment ini, sarana atau alat untuk menghitung, membayar, dan melaporkan SPT kewajiban perpajakan tadi adalah dengan surat pemberitahuan. Jadi surat pemberitahuan tadi atau SPT tahunan tadi adalah alat bagi wajib pajak untuk melaporkan secara sukarela perhitungan pembayaran pajaknya. Nah, di situ dilaporkan semua penghasilannya, apakah itu objek pajak atau bukan, kemudian apakah itu dikenakan PPh pajak final atau tidak, kemudian juga diikuti dengan dilampirkan hartanya. Kan pasti dari kekayaan yang dimiliki semuanya diwujudkan dalam harta aset ya. Jadi di situ SPT mencerminkan selain perhitungan pajaknya juga aset yang dimilikinya semuanya ya, baik hutang aset yang bergerak, tidak bergerak maupun kewajiban hutangnya, semuanya dicantumkan di situ sebagai sarana untuk melaporkan. Jadi itu gambaran ya mengenai apa itu SPT tahunan. Dan Pak, bagaimana sih cara melaporkan SPT tahunan ini? Mungkin boleh Bapak jelaskan juga, kalau tadi kita sudah tahu apa itu SPT tahunan dan sekarang tentunya kita penasaran bagaimana sih cara untuk melaporkan SPT tahunan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Gabriel. Jadi tadi sarana tadi, alat tadi bisa dilaporkan ke kami di Direktorat Jenderal Pajak. Sekarang semuanya mudah selalu melalui e-filing. Memang dulu ada namanya ISPT ya dalam bentuk elektronik, kita sampaikan ke kantor pelayanan pajak, baru kemudian diupload di kantor. Tapi sekarang semuanya lebih kita kembangkan teknologi informasi yang mempermudah wajib pajak untuk melaporkannya, yaitu melalui e-filing. Nah, e-filing ini tentu saja wajib pajak tidak perlu harus datang kantor pusat. Bisa di mana saja, bisa di rumah, di dapur, di hotel atau dimanapun dia berada. Misalnya dia lagi di wisata atau mungkin sedang sibuk dengan kegiatan sehari-hari, di kantor juga mereka bisa melaporkan. Otomatis dengan pelaporan e-filing tadi, saya yakin wajib pajak bisa setiap saat 24 jam bisa melaporkan kewajiban perpajakan tadi. Otomatis Jadi ini kita sudah mendapatkan kesempatan yang lebih mudah karena pengembangan teknologi. Sekarang sudah ada e-filing ini. Tentunya tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak membayar pajak. Karena bisa dilakukan dimanapun ya. Diakses di mana saja. Dan Pak, biasanya kan ini ada deadline atau tenggat waktu. Kami ingin mengetahui Pak, kapan sih batas waktu penyampaian SPT tahunan ini ke Direktorat Jenderal Pajak? Baik, terima kasih Bu. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman wajib pajak, masyarakat wajib pajak bahwa sesuai dengan Undang-Undang KUP, batas waktu penyampaian SPT ini ada 2 ya. Untuk yang wajib pajak orang pribadi itu tanggal 31 Maret ini, bulan depan ya. Sedangkan untuk wajib pajak badan adalah pada tanggal 30 April setiap tahunnya. Otomatis untuk orang pribadi kewajiban ini 1 bulan ke depan itu diberikan kesempatan. Jadi agak berbeda orang pribadi dengan badan tadi. Tanggal 31 Maret untuk orang pribadi, 30 April untuk wajib pajak badan. Ya, baik, terima kasih Pak informasinya. Nah, selain kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya, tentu ada hal lain lagi yang perlu masyarakat Sulawesi Utara ketahui. Kita ketahui bersama bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini selalu mengeluarkan kebijakan dan program-program yang tentunya adalah sebuah gebrakan yang dimana untuk mempermudah para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, hal yang menarik untuk kita ketahui dan untuk dibahas lebih lanjut nih Pak, itu adalah tentang salah satu program, di mana program ini adalah program pengungkapan sukarela yang menjadi suatu
program baru yang pemerintah siapkan. Nah, kami ingin mengetahui lebih lanjut nih Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan tentang program pengungkapan sukarela atau PPS. Silakan Pak. Terima kasih Mbak, Bu Gabriela. Kebetulan ya, emang itu program utama kita yang kita tonjolkan untuk tahun ini ya, tahun 2022. Jadi kami sampaikan dulu bahwa tadi program pengungkapan sukarela itu kan salah satu materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan sebagai salah satu bentuk implementasi reformasi di bidang perpajakan, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan sukarela di samping lebih memberikan keadilan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk mendorong juga untuk pemulihan ekonomi dari pasca pandemi ini. Nah, program pengupahan sukarela tadi memang menjadi salah satu materi dalam Undang-Undang HPP tadi yang diberikan kepada masyarakat. Di program pengupahan sukarela ini memberikan kesempatan kepada para wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Itu sebetulnya diberikan kesempatan untuk meningkatkan self compliance-nya, memperbaiki pelaporan perpajakan yang mungkin sebelumnya belum sesuai dengan seharusnya, belum sesuai dengan kewajiban. Jadi ada kesempatan yang diberikan kesempatan sekali lagi. Jadi ini ada dua program sebetulnya, ada program pengupahan sukarela 1 dan 2. Ada dua program PPS ya, sama itu. PPS 1 itu adalah program pengupahan sukarela khusus untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang dulu pernah mengikuti program tax amnesty tahun 2015 ya, 2016-17 kemarin kan pernah ada program tax amnesty kan, mungkin para wajib pajak pernah ingat. Nah, ini program PPS 1 ini diberikan kesempatan sekali lagi pada masyarakat wajib pajak apabila pada saat mengikuti tax amnesty tersebut masih ada aset yang belum diungkapkan. Oleh karena itu, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 ini diberikan kesempatan kepada peserta tax amnesty yang akan memperbaiki atau ya menambahkan aset yang selama ini belum dilaporkan atau belum dimasukkan dalam program tax amnesty kemarin. Nah, ini tarifnya jauh lebih rendah otomatis. Memang tidak serendah di tax amnesty dulu yang sangat rendah. Tapi ini karena kesempatan kedua kita berikan tarifnya juga rendah, tapi tidak setinggi atau sesuai dengan yang tarif biasanya. Kalau tarif biasanya kan untuk badan kan 30% ya, 25% untuk tahun 2020 ini. Kemudian kalau untuk orang pribadi sampai dengan 30% kalau itu dikenakan tarif biasa. Nah, dengan adanya PPS 1 ini, tarif diberikan adalah sekitar 11% untuk yang aset luar negeri yang tidak dibawa ke dalam negeri, kemudian 8% untuk aset yang luar negeri tadi dibawa ke Indonesia atau aset yang ada di dalam negeri. Kemudian kalau aset tersebut ditarik ke Indonesia kemudian diinvestasikan ke surat berharga negara atau untuk produksi industri hilir atau yang renewable energy, itu diberikan tarif yang lebih rendah lagi 6%. Jadi kalau dibandingkan yang tadi 25% untuk badan, 30% untuk OP, ini hampir separuhnya, bahkan mungkin kurang dari separuhnya untuk itu. Jadi beda ya, untuk PPS 1 ya Bu ya. Iya, PPS 1. Kemudian ada PPS 2, ini diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi saja. Untuk orang pribadi saja, hanya yang kedua. Tapi untuk 2016 sampai dengan 2020, yang mungkin pada saat melaporan kemarin-kemarin belum sepenuhnya semua dilaporkan yang seharusnya, diberikan kesempatan sekali lagi kepada wajib pajak untuk mengikutinya, dan tarifnya juga jauh lebih rendah dengan tarif yang seharusnya. Kalau yang tadi PPS 2 asetnya itu di luar negeri 18%. Kalau aset di dalam negeri atau yang luar negeri tadi dibawa ke Indonesia, tarifnya menjadi 14%. Nah, kalau aset tadi yang dibawa ke Indonesia atau aset dalam negeri tadi diinvestasikan ke SBN, surat berharga negara, atau ke industri hilir,
atau industri yang bisa mendaur ulang barang baku itu dikenakan tarif lebih rendah lagi 12%. Jadi sama rendahnya, cuma lebih rendah yang ikut tax amnesty tadi, yang kedua tadi hanya 12, 14, dan 18. Ya, mudah-mudahan itu memberikan daya tarik tersendiri ya, buat wajib jadi pajak. Ini sudah ada gebrakan tentunya dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri, yang tentunya informasi ini akan sangat bermanfaat bagi kita masyarakat Sulawesi Utara tentunya. Dan kalau tadi sudah dijelaskan bahwa ini PPS bukan tax amnesty ya Pak, ya, bukan tax amnesty. Jadi PPS ini ada PPS 1 dan ada PPS 2 yang menjadi memberikan kemudahan bagi kita masyarakat Sulawesi Utara. Selanjutnya PPS ini kan merupakan pemberian kesempatan kepada para wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Nah, Pak, ini program yang sangat menarik. Lantas apa sih benefit atau manfaat yang kira-kira bisa kita dapatkan atau masyarakat Sulawesi Utara dapat memilikinya setelah mengikuti program ini? Mungkin Bapak boleh jelaskan ya. Baik, pastilah kita menawarkan sesuatu pasti ada benefit ya. Nggak mungkin kita menawarkan sesuatu tidak ada benefitnya, tidak akan menarik. Pertama bahwa kalau kami yang menemukan DJP aset tersebut belum dilaporkan, pasti kita akan kenakan tarif biasa yang tadi saya sebutkan, 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi. Di samping pokok pajak tadi juga ada sanksi 200% dari atas pajak yang tidak dibayar tadi. Itu semua adalah ketentuan pasal 18 ayat 3 di Undang-Undang Tax Amnesty dulu. Itu yang pertama. Kalau wajib pajak mengikuti PPS 1 ini, otomatis tarif yang besar tadi, yang hampir 90% dari nilai aset, tidak dikenakan wajib pajak. Malah akan dikenakan tadi yang 6, 8, dan 11 tadi. Otomatis tarifnya sangat berbeda. Pertama itu ya, tarif yang sangat turun, tidak dikenakan sanksi yang besar. Yang kedua, data yang disampaikan PPS ini tidak bisa dijadikan dasar untuk penyelidikan atau penyidikan untuk pelanggaran pidana di bidang perpajakan. Jadi itu dua jaminan keuntungan yang diperoleh oleh wajib pajak kalau ikut PPS 1. Sedangkan kalau PPS 2, pertama wajib pajak tidak akan ditetapkan. Tidak, kami dari DJP tidak akan membuat ketetapan pajak untuk menagih pajak terutang untuk tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian data yang disampaikan tadi tidak akan dijadikan dasar untuk penyidikan di bidang tindak pidana perpajakan. Jadi imun tidak kena sanksi pidana lagi. Jadi itu benefit yang bisa. Jadi itu manfaat-manfaat yang tentunya ada program yang baru yang ditawarkan, apalagi menjadi fokus utama ya program ini. Tentunya ada benefit-benefit yang bisa kita dapatkan, masyarakat Sulawesi Utara dapatkan saat mengikuti program ini. Dan dengan segala bentuk kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentunya, ini menghasilkan prestasi-prestasi yang gemilang atau sudah dikiprahkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pastinya ini menjadi suatu motivasi yang besar bagi Bapak dan bersama seluruh tim untuk terus meningkatkan dan juga mencetak prestasi-prestasi yang ada di tahun 2022 ini, terutama dalam menghimpun penerimaan pajak di tahun 2022. Nah, kami ingin bertanya untuk target sendiri nih Pak pada tahun ini, berapa sih target yang Bapak targetkan dalam penerimaan pajak khususnya di kantor wilayah DJP Sulutenggo Malut untuk tahun 2022 atau tahun ini? Ya, baik. Makasih Bu Gabriel. Jadi untuk tahun 2022 ini target kami pasti naik ya dibandingkan tahun kemarin pada masyarakat wajib pajak sekalian. Tahun 2022 ini kami ditargetkan untuk bisa mendapatkan penerimaan sebesar 10,81 triliun. Naik dari kemarin 10,2 ya. Luar biasa lagi ya Pak. Itu total dari 4 provinsi tadi ya. Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Kalau khusus untuk Sulawesi Utara, kami dari 4 KPP Kota Mobagu Bitung
Manado, dan Tahuna, kita ditargetkan tahun 2022 ini sebesar 3,42 triliun. Iya. Jadi 31% dari total penerimaan tadi. Mudah-mudahan dengan program PPS, dengan undang-undang HPP, dengan kinerja kita semua, target yang kami sebutkan tadi 10,81 triliun tadi bisa bisa kita raih bersama-sama. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini tentunya menjadi sebuah harapan besar juga, tentu untuk memperkuat kita dalam tentunya menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara. Ada program-program yang sudah disiapkan untuk kita mendukung juga program pemerintah. Ini tentu yang terbaik untuk bangsa kita Indonesia. Amin. Nah, saat ini kita ingin mendengarkan closing statement Pak dari Bapak sendiri yang mungkin menjadi juga himbauan, ajakan, atau harapan-harapan bagi masyarakat Sulawesi Utara tentunya yang mendengarkan acara Bincang Sulut di hari ini. Mungkin langsung saja Pak untuk closing statement. Oke, terima kasih Bu Gabriel ya. Setelah kita banyak tanya jawab tadi kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Utara ini, sekali lagi kami mengingatkan bahwa pajak ini kan menjadi tulang punggung ya dalam pembiayaan negara. Sehingga kalau kita ingin membuat Indonesia maju, sejahtera, maka kita minta peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara itu, terutama untuk pemulihan ekonomi dan untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Bentuk peran sertanya tadi adalah dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ini. Dan kami dari Direktorat Jenderal Pajak selalu melakukan reformasi untuk memberikan pelayanan yang paling mudah, paling efektif, dan paling efisien kepada para wajib pajak, sehingga harapan kami dengan kemudahan melaksanakan kewajiban perpajakan ini akan meningkatkan kepatuhan daripada para wajib pajak. Kemudian kami juga tadi sudah sampaikan bahwa ada program pengungkapan sukarela yang akan berlaku 6 bulan ke depan dari Januari sampai dengan Juni. Silahkan dimanfaatkan kesempatan ini karena tarifnya jauh lebih rendah dan jaminan kepastian hukum dari kami, dari pemerintah adalah sangat pasti tidak akan dilakukan tindakan penagihan atau tindakan administrasi dan pidana terhadap pemenuhan kewajiban pajak yang belum dipenuhi ini. Kemudian saya mengingatkan juga bahwa penyampaian SPT tahunan untuk orang pribadi akan mendekati jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Maret 2022. Oleh karena itu harapan kami tidak usah menunggu sampai dengan batas tempo itu habis. Kami harapkan karena caranya sekarang lebih mudah, bisa melakukan e-filing di mana saja, kapan saja, sehingga harapan kami bisa pemenuhan kewajiban pelaporan SPT itu bisa dilaksanakan secepatnya, sesegera mungkin tanpa menunggu batas akhir jatuh tempo. Untuk orang pribadi tanggal 31 Maret dan untuk WP Badan tanggal 30 April 2022. Di samping itu kami juga mengingatkan kembali, menyampaikan informasi pada masyarakat bahwa DJP juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan kita selalu menjunjung tinggi integritas. Kita upayakan semua kantor pelayanan pajak di wilayah Sulu Tenggo Walut ini menjadi berzona integritas dan wilayah bebas dari korupsi semuanya, sehingga birokrasi kami, pelayanan kami semua bersih tanpa biaya dan tidak ada tekanan apapun. Harapannya dengan menonjolkan profesionalisme ini akan lebih memberikan kepuasan pelayanan kepada para wajib pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan sukarela dari para wajib pajak. Oleh karena itu, sekali lagi kami harapkan peran serta dari masyarakat dalam menciptakan, dalam mewujudkan cita-cita kita Indonesia yang maju dan kuat. Terima kasih, saya kira itu aja. Ya, terima kasih Pak untuk closing statement-nya. Tentu ini merupakan harapan besar. Sudah ada program, ada e-filing, dan juga ada pemanfaatan PPS yang sudah akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Sulawesi Utara.
dalam menunaikan kewajiban para wajib pajak ini. Dan ini juga akan sangat membantu program pemerintah, khususnya juga dalam masa pandemi COVID-19 ini akan sangat bermanfaat bagi peningkatan dan penguatan ekonomi negara Indonesia tentunya. Dan diharapkan ada harapan besar buat kita, bahkan yang sudah mendapatkan informasi, kita juga bisa membagikannya kepada siapa saja yang kita temui mengenai informasi-informasi yang sudah diberikan Direktorat Jenderal Pajak di Bincang Sulut kali ini. Dan segenap tim yang hadir, tentunya ini ada harapan dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dodi yang sudah memberikan informasi kepada kami sebagai juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulut Tenggo Malut. Ini adalah harapan yang besar buat kita semua, dan dengan demikian manjo torang lapor SPT tahun ini lebih awal, lebih nyaman. Semoga informasi ini bermanfaat buat orang semua. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat buat kita semua. Salam sehat semua. Sulut hebat. Terima kasih. Sulut hebat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih.